Perkenalkan, nama saya Thomas. Saya dari jurusan Teknik Informatika NIM 2481011. Dari sini, sebelum saya menjelaskan uh, struktur dan cara kerja codingannya, saya akan memperkenalkan menu-menunya, menu websitenya, yang dimana di sini saya sengaja membuat uh, namanya yaitu Spring MVC Lab, yang dimana di sini akan uh, saya membuatnya dengan beberapa menu, yang dimana di sini ada menu jelajahi produk. Ini di sini saya akan melihat di ini about, yang dimana di dalam about ini ada tentang saya. Nah, kita langsung kembali ke home aja. Di sini kalau kita lihat di menu semua produk, nah si Spring Boot-nya ini akan menampilkan semua uh, produk-produk sesuai yang ada di codingan kita nanti. Yang akan saya jelaskan di sini ada beberapa produk, mungkin ada 6 produk yang saya bikin, dan di sini ada nama produknya itu laptop Asus dan mouse. Ini produk-produk yang ini ya, ada kategorinya juga gitu. Dan di sini juga ada filternya kalau kita mau lihat filter sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini ada termasuk kategorinya elektronik, dan sesuai ada harganya juga, dan stok termasuk ada juga. Dan di sini ada aksinya, yang dimana aksinya ini ketika kita masuk ke detailnya, mau lihat detail dari uh, sebuah perangkat yang mau kita lihat, yang dimana di sini ada detailnya. Nah, kita kembali lagi ke daftarnya. Ya, kita kembali lagi ke daftarnya, namun kita akan coba lihat di bagian uh, kita masuk ke kategori ya, teman-teman. Kita memfilterkan di sini ada semua. Nah, kalau mau masuk ke semua ya kayak gini tampilannya, memang masih ada 6 ini. Namun kalau kita masuk ke kategori elektronik, nah tampilannya bakal seperti ini. Di sini ada berapa yang dimana ini di bagian kategori elektronik ya, ada Asus, ada laptop Asus, ada mouse, ada handphone Sony. Dan di sini kita masuk ke kategori buku, kita masuk ke filternya. Nah, buku Java Programming ada berapa juga di sini sama ya. Kalau masuk ke detailnya ya ada informasi dari sebuah perangkatnya. Nah, namun di sini kita akan masuk ke makanan juga. Nah, kalau kita mau masuk ke kolom pencarian, di sini juga bisa teman-teman. Cara kerja si Java-nya ini, Java terus masuk ke Spring Boot-nya. Di sini kalau kita mau cari di nama kategori laptop, dia bakal munculnya di laptop nantinya. Berubah kayak gini. Jadi ini memudahkan user user aplikasinya ini, user websitenya ini untuk men-search uh, untuk men-search perangkat-perangkat yang mereka mau. Di sini demo aplikasinya saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai struktur project yang saya buat. Ya teman-teman, ini mana project ini dibangun menggunakan Spring Boot, dan bukan hanya Spring Boot saja yang saya pakai. Terlebih dahulu yaitu ada uh, pola arsitektur MVC, yaitu model dan view controller. Nah, di dalam project ini terdapat beberapa folder utama, yang dimana foldernya ada about controller, compare controller, dan home controller, serta param controller. Dan yang terakhir ada produk controller. Yang di sini juga ada beberapa model, yang dimana di sini juga ada service, produk service, dan di sini untuk men-run sebuah aplikasinya ya teman-teman ya. Di sini. Nah, controller ini berfungsi sebagai penghubung antara user interface dengan logic aplikasi. Dan untuk yang keduanya, ada beberapa folder model, yang dimana folder ini berisi tentang kelas data ya. Sebentar. Ini ada beberapa kelas di sini, kelas ini ya, kelas datanya. Di sini ada service, produk service ini ya. Di sini ada service-nya. Ketika nanti uh, layar service ini
Saya jelaskan dulu fungsinya, yang dimana fungsinya untuk menangani logika bisnis antar aplikasinya, yang dimana contohnya seperti mengambil data ini ya, yang dimana produk ini mengambil data laptop Asus, elektronik, mouse, elektronik, dan buku Java programming. Di sini fungsi servisnya ini untuk mengambil sebuah data ya, yang dimana dia akan mencari produk dan memfilter produknya berdasarkan kategori. Kemudian ada terdapat beberapa folder yang ada tem, di tempat ini, di tempat ini. Nah, yang dimana di sini ada beberapa file HTML yang untuk tampilannya, supaya tampilannya lumayan, supaya tampilannya cantik gitu. Di sini HTML CSS-nya ada di ini, ada di file HTML-nya. Nah, ini Tailwind CSS yang saya gunakan supaya tampilan websitenya lebih menarik gitu. Nah, dengan struktur kode yang seperti ini, proyek ini menjadi lebih terorganisir, yang dimana mempermudahkan user agar user boleh memahami dan mengikuti pola arsitektur MVC dan direkomendasikan oleh Spring Boot itu sendiri kalau struktur kodenya seperti ini. Lalu yang kedua, kita langsung masuk ke ya saya kita langsung masuk ke ini MVC di dalam aplikasi ini, di mana MVC ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ada model, view, dan controller. Bentar, di sini ada model dan view. View-nya ini buat ini ya, buat tampilan ya. Dan ini controller ini inilah controller ini berfungsi untuk menyimpan inilah komponen komponen ini komponen dari sebuah bahasa Javanya. Request dapat diterima oleh controller ya, yang dimana kemudian controller akan memproses request tersebut dan memanggil service layer untuk mengambil data yang dibutuhkan. Service layer ini ya, nah service layer karena di sini kita dalam file controller. Nanti ketika user uh, mencari men-search itu tadi sebuah laptop Asus tadi, nanti si servisnya ini akan bekerja gitu ya. Dan setelah data diperoleh, controller akan memasukkan data tersebut ke dalam objek model. Ini mana objek model ini uh, controller akan mengirimkan data tersebut ke view, yaitu di file HTML tadi. Nah, di sini file HTML-nya. Di sini. Karena si Java-nya ini akan akan menyampaikan datanya melalui HTML ya, supaya kode terstruktur gitu. Nah, bukan hanya HTML aja sih. Di sini juga menggunakan timelapse juga supaya di mana timelapse ini akan merender ke halaman HTML-nya, dengan data yang sudah dikirim dari controller, lalu hasilnya ditampilkan kepada user di browsernya tadi. Nah, dengan pola yang seperti ini, struktur kodenya seperti ini, uh, MVC mendapatkan logika aplikasi yang dapat tampilan dipisahkan dengan jelas, sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Ya teman-teman, jadi kalau strukturnya berantakan, ya mungkin agak sulit gitu ya. Nah, di dalam IOC ini, kalau kita lihat nama ini, kepanjangan dari IOC ini Inversion of Control atau disingkat IOC. Nah, IOC, kalau kita lihat konsepnya, yang dimana di dalam IOC ini dapat
beberapa pengelolaan objek dilakukan oleh framework, bukan oleh programmer secara manual. Nah, ketika kita membuat kelas anotasi seperti uh, controller, controller maupun service, di sini ya, controller maupun service, si si IOC-nya mendapatkan spring secara otomatis dan akan membuat objek dari kelas ini mana kelas tersebut dapat menyimpan di dalam dapat menyimpan data di dalam IOC container. Ya, dengan demikian kita tidak perlu membuat objek menggunakan keyword new, keyword baru lah ya. Dan di Spring juga akan mengatur siklus hidup objek tersebut mulai dari pembuatan hingga menghancurkan si ininya, si Springnya. Nah, kita langsung masuk ke penjelasan dependency injection ya teman-teman. Di sini konsep dependency injection ini di mana fungsinya yaitu sebuah mekanis yang dimana juga mekanisme ini Spring dapat membuat Spring secara otomatis dan memberikan objek yang dibutuhkan oleh suatu kelas itu sendiri. Contohnya pada produk controller ini. Contohnya di sini ya teman-teman. Nah, di produk controller ini di sini membutuhkan produk service untuk mengambil data produknya, ya. Jadi tanpa produk controller ini dia langsung ke ini ke produk service ke sini supaya ah, di produk service ini dapat mengambil data produknya dan dependensi tersebut dapat memberikan construction injection seperti pada ah, ini ya pada kode ini seperti kode ini ya teman-teman. Nah, dengan cara ini si kelasnya ini dapat eh, tidak perlu membuat dependensi sendiri sehingga kode menjadi lebih modular dan mudah diuji di ini di websitenya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung juga saya langsung menjelaskan di bagian model template engine, yang dimana di dalam Spring MVC ini ada beberapa data yang dapat dikirim menggunakan objek model, ini mana si controllernya ini uh, akan menambahkan data ke dalam model menggunakan metode. Ini mana di sini ada metode add, add atribut. Terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana data dikirim dari controller ke template engine. Nah, di dalam Spring MVC, data dikirim menggunakan objek model. Ya teman-teman, yang dimana di objek model ini terdapat controller yang dimana akan menambahkan data ke dalam model menggunakan metode. Yang dimana di sini kalau kita lihat metode metode ini ya, metode add attribute ini, uh, si data ini akan mengirim ke file HTML yang dimana berada di bagian template ini, ya teman-teman. Nah, di dalam file HTML-nya ini, Timeleft sebagai template engine yang dimana di Timeleft ini kemudian akan merender ke halaman HTML-nya. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekian video video dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.